Bab 7. Semarang Kota Merah. Waktu itu Juli 1921, Semarang terkenal sebagai pusat kaum merah. Revolusi Mei 1947 tidak menyangkal prasangka tersebut karena pada masa itu di Semarang terdapat markas VSTP, Vereniging van Spoor der Tram Personeel, atau Serikat Kerja Kereta Api, yang paling teratur di seluruh Indonesia. VSTP didirikan tahun 1904, pernah memiliki anggota yang membayar iuran sebanyak 17.000 orang dengan cabang di mana-mana, percetakan, dan surat kabar yang rapi secara modern. Ketuanya adalah Saudara Semaun. Dia mendapat bantuan dari beberapa orang Belanda, bekas pemogok di negerinya, dan dapat disebut sebagai pelopor gerakan serikat sekerja di Indonesia. Di samping VSTP juga ada PKI yang dulunya bernama ISDP, Indi Social Democratic Party, yang didirikan kaum sosialis revolusioner Belanda tahun 1914. Setibanya saya di Semarang, Saudara Semaun pula yang mengetuai partai ini. Para pemimpin Belanda seperti Snevely dan Bars sudah lama dibuang. Dalam tahun 1922, setelah diakui sebagai seksi oleh Internasional Ketiga, ISDP mengubah namanya menjadi PKI, mempunyai majalah Heidfrieds-Woord dan Suara Rakyat. Yang terakhir ini dipimpin oleh Saudara Darsono yang menjadi wakil ketua PM dan dapat dianggap sebagai kader. Sedangkan yang menjadi Partai Rakyat Jelata ialah Serikat Islam Semarang, yang berpisah dari Sentral Serikat Islam karena melanggar disiplin. Untuk mengetahui gambaran Semarang pada saat itu, perlu juga disebut National Indis Party atau NIP, yang para pemimpinnya dikenal seperti Douwesdekker atau Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Suasana Indonesia seluruhnya tahun 1921 menyamai suasana 1913 sampai 1919. Perbaikan ekonomi dunia baru saja memuncak pada tahun 1920. Pada tahun 1921 perekonomian mulai merosot kembali. NIP, Partai Nasional tertua kecuali cabang Delhi, tidak lama kemudian kembali menyuarakan Serikat Islam, yang pada kongresnya ketiga di Surabaya mempunyai 87 cabang dengan anggota 450.000 orang. Dan menurut De Gids, Belanda, di masa Perang Dunia I, organisasi ini dalam rapat umumnya pernah memanggil serentak 6 juta pengikut dari simpatisan dan seluruh kepulauan Indonesia. Serikat Islam sedang terbengkalai karena perpecahan dengan golongan Semarang, Perang Jambi yang disertai oleh pengikut SI, kerusuhan di Toli-Toli Sulawesi, keributan di Garut oleh Adveling B. Semuanya itu telah lama di belakang aksi revolusioner Belanda menyangkut Soldatenbond yang dipimpin oleh Snevely dan Brandsteder, yang juga banyak menggemparkan imperialisme Belanda. Sudah tinggal kenangan saja. PKI hanya memiliki kader yang kecil saja, terutama di Semarang. Dengan turunnya semangat Serikat Islam, Garut Afir, penangkapan Cokro Aminoto, perpecahan dalam SI, naiklah kembali kepercayaan imperialisme Belanda yang sesungguhnya telah bingung menghadapi SI di masa Perang Dunia I. Kepercayaan atas diri sendiri itu diperkuat dengan bermacam undang-undang yang mengungkung kemerdekaan berserikat, bersidang, menulis, dan berbicara. Semua undang-undang itu sangat membatasi hak manusia, hak demokrasi, dan menghambat jalannya pergerakan nasional serta perserikatan buruh. Tetapi semuanya masih boleh dianggap ranjau yang kelihatan, yang dapat disingkirkan atau diloncati, karena memang tampak. Ada lagi bahaya yang tidak kelihatan oleh pemimpin, yang laksana bom terpendam, entah di mana, namun dapat meledak sewaktu-waktu.
Inilah yang kita kenal exorbitante rechten, hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuang pemimpin pergerakan yang dianggapnya berbahaya bagi ketentraman umum. Baca berbahaya bagi kepentingan dan ketentraman penjajah Belanda. Sepanjang hak istimewa di tangan Gubernur Jenderal, maka siapa saja yang dianggap berbahaya bagi Belanda bila dikehendaki dapat ditangkap dan dibuang tanpa diberi kesempatan mempertahankan dirinya di pengadilan yang sah serta terbuka untuk umum. Dalam suasana demikian, maka janji November yang diberikan Belanda sewaktu terdesak untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, entah berapa persen, sedikit demi sedikit ditarik kembali. Yang dikabulkan ialah gedung sandiwara di Pejambon, Batavia yang dinamai Volksraad bersama-sama dengan ranjau pers, ranjau berserikat dan berbicara serta hak membuang orang Indonesia keluar tanah tumpah darah dan masyarakat asalnya atau ke hutan rimba seperti di Gul. It's a long way to the prairie, a long way to go. Ketika itu saya tidak berada dalam iklim politik yang hangat di antara murba yang bergerak menantang dengan program yang pasti serta organisasi yang rapi dan terdisiplin. Suasana murba yang menentang sudah jauh di belakang. Organisasi nasional yang rapi teratur dan terdisiplin sanggup merebut dan mempertahankan daerah yang lebih luas dari Eropa. Dan 70 juta rakyat belum ada. Sepantasnya lah kalau saya masuk ke Semarang dari pintu perguruan. Ketika meninggalkan Delhi menuju Semarang, saya bertekad hendak mendirikan perguruan yang cocok dengan keperluan dan jiwa rakyat murba masa itu. Dasar tujuan telah saya pastikan. Pengalaman sementara untuk memperteguh dasar tujuan telah saya peroleh di Delhi selama hampir 2 tahun. Membutuhkan tempat kemerdekaan bekerja, bahan berupa rumah dan alat, serta akhirnya yang tak kurang pentingnya adalah lingkungan yang mengandung penghargaan atas pekerjaan perguruan. Ketika hampir ke rumah guru Hoynes yang telah naik pangkat menjadi inspektur sekolah rendah Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, saya ditanya, apakah ingin bekerja di ibu kota itu dan ingin bekerja apa supaya ia dapat mengusahakan. Saya jawab bahwa saya ingin meneruskan melakukan maksud yang telah dia kenal dan tak pernah dia bantah. Malah sebaliknya, pendek ia berkata, "Gaji Gangmar, teruskan saja." Di Jogja, saya menumpang pada sahabat baru Sutopo, bekas pemimpin surat kabar Budi Utomo. Kepada sahabat baru ini saya dikenalkan melalui surat oleh sahabat saya di Medan, Ketua Budi Utomo di sana. Sutopo segera mendesak saya dan hotel ke rumahnya. Seperti tak ubahnya dengan saudara kandung, seolah-olah saya adalah saudaranya yang baru pulang merantau. Saya dikenalkannya ke sana ke sini. Dia usahakan mendirikan sekolah yang akan saya pimpin, tetapi kebetulan pula Serikat Islam membuat rapat besar untuk membicarakan perselisihan di dalam organisasinya disebabkan adanya kritik Darsono. Oleh Sutopo saya dikenalkan juga kepada Cokro Aminoto, Darsono, dan Semaun. Seperti orang yang telah berkenalan lama, Cokro Aminoto terhadap saya seperti orang yang tak sadar akan pengaruhnya di seluruh kepulauan Indonesia. Seorang yang di mulut orang Barat pasti akan disebutkan The Uncrowned King of Indonesia, Raja tak bermahkota. Bersikap ramah kepada siapa saja yang menghampiri. Sekali menjadi sahabatnya susah berpisah, apalagi bermusuhan dengan Cokro Aminoto. Demikianlah kata seorang anggota PKI, bekas pengikut Cokro Aminoto kepada saya. Dengan suara Cokro Aminoto merebut hati rakyat Indonesia, kata teman yang lain, pintu Serikat Islam terbuka untuk saudara. Demikian perkataan perpisahan yang diucapkan Cokro Aminoto kepada saya.
Sebelum rapat banyak orang sibuk berjalan ke sana kemari. Saya dibawa ke Darsono, masih terlalu bersulik. Dalam perbedaan paham mereka belum dapat membedakan paham atau kecakapan seseorang dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang yang mereka amat cintai. Darsono kelihatan sedikit dipengaruhi serangan atas dirinya sendiri, karena memang diancam orang kalau ia membela dirinya di muka rapat. Harus diketahui bahwa popularitas Cokro Aminoto pada waktu itu masih tinggi sekali. Tetapi panitia yang menyelidiki kritik Darsono membenarkan hak Darsono mengajukan kritik, hanya menyalahkan caranya. Semaun dengan pakaiannya yang sederhana tetapi amat menarik hati, seperti juga wajah dan senyumnya, belum lagi menanyakan beberapa hal, sudah berkata kepada saya, "Bersiaplah saudara untuk pergi ke Semarang bersama-sama kami esok hari. Nanti kami akan berusaha agar saudara dapat memimpin perguruan. Memang sudah pada tempatnya." Tetapi saya harus berpisah dengan Sutopo yang dengan keras menahan saya di rumahnya di Jogja, karena dia sedang benar-benar berusaha mendirikan sekolah untuk saya pimpin. Didorong oleh hasrat yang kuat, maka sering kita lupakan sifat jasmani yang takluk pada panggilan alam. Dalam mencocokkan tubuh saya dengan keadaan alam Eropa, dalam iklim serta keperluan lahir yang dalam serba kekurangan, maka satu kali kesehatan saya mendapat gangguan yang hebat. Kesehatan itu dikembalikan dengan mencocokkan diri pada penghidupan. Kehidupan cara Eropa itu diteruskan di Delhi, bahkan dengan berlebih-lebihan. Awalnya saya tak sadar bahwa sekarang berada di Jawa dalam keadaan fisik yang berbeda dengan di Delhi, seperti bumi dan langit. Pada permulaan tak disadari bahwa rumah dan makanan di Jawa tak sama dengan di Delhi atau Busung Belanda. Tak diketahui bahwa hawa Semarang berlainan dengan yang di lain tempat. Semuanya lupa karena suasana baru, suasana merdeka berbicara dengan teman sepaham seperjuangan. Sejak hari pertama saya jatuh berbaring di tempat tidur di kampung Suburan, di rumah Semaun, demam, panas, sampai akhirnya terpaksa diantarkan oleh Semaun ke rumah sakit. Saya menderita serangan paru-paru. 1 bulan lamanya harus dirawat. Di dalam organ tubuh ini tidak sanggup melayani perubahan besar dengan tiba-tiba, seperti gelas. Kalau tiba-tiba dituang air mendidih, niscaya akan pecah. Demikian pula tubuh yang kuat pun akan menderita kesakitan kalau tiba-tiba ditempatkan dalam keadaan yang serba berlainan. Ibarat gelas tadi, harus dituangi perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Dengan air mendidih pun tidak akan rusak. Begitu pula tubuh manusia yang fana itu harus perlahan-lahan menyesuaikan dengan lingkungan yang berbeda. Ini sering kita lupakan, apalagi kalau jiwa berada dalam suasana yang sejahtera dan menggembirakan. Setelah sedikit merasa kuat kembali, Semaun membuat rapat istimewa bagi anggota Serikat Islam Semarang, mengusulkan mendirikan perguruan. Usul ini diterima baik dan pendaftaran murid dimulai hari itu juga. Perumahan sekolah tidak menjadi halangan karena Serikat Islam Semarang memiliki gedung sendiri untuk rapat. Gedung inilah yang sementara akan dijadikan sekolah. Papan tulis dan perkakas lainnya juga segera diperoleh. Dalam 1-2 hari saja saya sudah dapat memulai dengan kurang lebih 50 murid. Dalam brosur kecil SI Semarang dan On The Which, saya uraikan dasar dan tujuan perguruan kami dan cara mencapai tujuan itu. Tujuan kami bukan mendidik murid menjadi juru tulis seperti sekolah government, melainkan selain untuk mencari nafkah diri sendiri dan keluarga, juga untuk membantu rakyat dalam pergerakannya. Jelaslah bahwa dasar yang dipakai ialah kerakyatan dalam masa penjajahan, hidup bersama rakyat untuk mengangkat derajat rakyat jelata, bukanlah untuk menjadi satu kelas yang terpisah dari rakyat dan dipakai oleh pemerintah penindas bangsa sendiri. Sesuai dengan dasar dan tujuan yang demikian, maka metodenya memajukan kecerdasan, perasaan, dan
kemauan murid disesuaikan dengan kepentingan rakyat jelata, pekerjaan rakyat sehari-hari, idaman rakyat, dan pergerakan serta organisasi rakyat. Karena hampir seluruh murid ialah anak petani, buruh, dan pegawai atau pedagang kecil yang langsung atau tidak langsung berhubungan erat dengan Serikat Islam, maka penyesuaian pendidikan murid dengan pekerjaan idam-idaman dan gerakan rakyat sehari-hari itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Tidak mengherankan kalau selang beberapa lama sang orang tua memandang anaknya sebagai ahli waris mereka dalam pekerjaan dan cita-citanya. Saya masih ingat demon pertunjukan yang pertama yang dilakukan di tengah-tengah Serikat Islam. Beberapa murid yang baru berusia 14 tahun meminta bantuan orang tua dan mengkritik serta mengajak kerja lebih keras para temannya sendiri untuk organisasi mereka sendiri. Sesudah ini diadakan defil para murid bercelana merah berbaris di depan halayak dan menyanyikan lagu internasional pertama kali di antara rakyat Indonesia. Setelah semuanya berjalan dengan cepat, rapi, teratur oleh murid sendiri, maka saya tunggu sambutan rakyat yang tidak juga terdengar. Saya amati beberapa penonton yang menyambut dengan berlinang air mata, takjub, sedih, gembira. Keduanya sedih karena sadar akan nasib anaknya dan diri sendiri. Sekolah dan alat serba kekurangan. Gembira karena para murid ini dididik bukan menjadi alat penjajahan, melainkan untuk mengangkat derajat rakyat tertindas, terhisap, dan terhina, golongan mereka sendiri. Mereka merasa mendapatkan calon pahlawan. Sesudah bermenit-menit tepuk tangan yang sayup terdengar, yang segera disertai oleh sorak dan tepuk tangan yang lebih riuh, murid terus saja mengalir di sekolah kami sampai lebih dari 200 orang. Surat yang meminta menjadi guru di sekolah kami datang dari mana-mana. Ada yang ingin meninggalkan pekerjaan yang memberi hasil baik dan bekerja kepada sekolah kami dengan percuma. Di samping itu, sore harinya saya adakan kursus sendiri, mendidik murid di kelas 5 menjadi guru, dan mendidik guru yang ada untuk menjadi guru berhaluan kerakyatan. Malang dan mujur datang tiba-tiba dari semua tempat. Begitu pula permintaan mendirikan sekolah itu datang dari seluruh pelosok. Malang karena tenaga sedikit dan pusat di Semarang belum kuat. Mujur karena dengan perhatian nasional kelak diwujudkan program yang meliputi seluruh Indonesia dan mengharapkan bantuan seluruh rakyat. Dengan perhatian dan bantuan rakyat seluruhnya atau sebagian besar, kelak dapat diharapkan sekolah menengah mendapatkan iklim yang baik dan tanah yang subur. Setelah sekolah pertanian, murid akan dapat memimpin koperasi rakyat di desa-desa. Tamat sekolah, tukang akan dapat mendirikan koperasi pertukangan. Murid lulusan sekolah dagang akan dapat menyusun dan memimpin berbagai macam koperasi. Demikianlah jika sekolah dapat bekerja sama dengan serikat kerja dan perkumpulan politik, maka pergerakan kemerdekaan akan mendapatkan tenaga yang terdidik dalam segala lapangan, kader yang benar-benar tergembleng. Bandung sudah tak bisa ditahan lagi. Rumah sekolah yang bagus dengan kebun dan tempat permainan murid yang luas telah disediakan dermawan, anggota Serikat Islam. Semua tenaga yang ada dikerahkan untuk mendirikan sekolah rakyat yang kedua di Bandung dengan murid antara 200 hingga 300 orang. Saya sendiri tidak dapat menyaksikan kemajuannya. Setelah saya dibuang, maka menurut laporan yang saya terima, sekolah rakyat tumbuh bagai jamur di musim hujan. Dengan bertukarnya Serikat Islam Semarang menjadi Serikat Rakyat, maka nama sekolah pun diubah. Kemana saja murid Semarang mengunjungi rapat rakyat, di sana segera didirikan sekolah model Semarang. Para murid dengan celana merah dan lagu internasionalnya laksana ahli suling dari kota Hermelin di dalam dongeng, yang menarik segala hewan mengikuti sulingnya kemana saja ia pergi. Memang ada juga murid yang tinggal di Surabaya mengikuti temannya sampai ke Semarang tanpa izin kepada orang tuanya lebih dahulu. Sebagai semboyan gerakan pergerakan kami di masa itu,
Dalam ensiklopedia Vanit Ostdv Suplemen halaman 534, kita dapat membaca terjemahan sebagai berikut. Di mana-mana berdiri sekolah rakyat model Tan Malaka. Di antara pekerjaan murid termasuk juga pembentukan barisan muda, serikat pemuda, kepanduan, satu dan lainnya sesuai dengan sistem Komintern, di mana mungkin dibuat kursus kilat untuk membentuk propagandis yang aktif, yang sebagai warga Rumekso akan menjadi kader organisasi. Awalnya dalam rapat terbuka, kemudian dalam rapat anggota atau rapat tertutup yang terbatas. Aturan pemerintah untuk penyelidikan perguruan partikelir Bumi Putra ternyata tak berdaya untuk memberantas propaganda perguruan yang semacam itu. Lihatlah pemberitahuan pemerintah tentang beberapa masalah kepentingan umum, April 1924. Baru-baru ini sambil memperingati perayaan 1 Mei 1947, Alimin yang telah menyaksikan perguruan revolusi di seluruh dunia dalam suatu wawancara juga memperingati dan mengucapkan penghargaannya atas sekolah rakyat di masa lampau itu. Saya ingat percakapan dengan almarhum Haji Busro, seorang terkemuka dalam gerakan Serikat Islam Semarang dan penyokong lahir batin pergerakan perguruan. Saudara jangan bicara-bicara dulu di rapat umum, biarlah orang lain saja dulu. Sebaiknya saudara tumpahkan semua tenaga kepada pendidikan saja. Nanti sesudah 3-4 tahun tentu sudah cukup pengganti. Kalau saudara mencampuri gerakan politik dan kalau dibuang, seperti kebiasaan Haji di tiap-tiap kalimat itu disudahi dengan Yora. Ini berlaku pada permulaan perguruan itu. Memang untuk suatu nasihat yang bijaksana, tetapi karena kekurangan tenaga di semua lapangan, maka saya terpaksa juga terjun ke rapat umum. Beberapa teman mengajak ke Surabaya mengunjungi rapat Serikat Islam. Suasana politik masih dalam pertentangan Serikat Islam melawan kesemarangan, Islamisme melawan komunisme, berhubungan dengan perpecahan. Tetapi sesudah beberapa waktu berada di tengah-tengah teman seperjuangan, saya mendapat kesan bahwa isi pertengkaran tidak banyak mengandung persoalan ekonomi politik yang tegas, yang konkret. Caranya, pertengkaran hanya memunculkan saling kebencian saja. Akibatnya melumpuhkan kedua belah pihak. Sebelum saya mendapat kesempatan berbicara di Surabaya, oleh ketua sudah diperingatkan supaya jangan membuat propaganda tentang komunisme. Walaupun saya cuma mengingatkan persekutuan Turki dengan Soviet Rusia di masa itu dalam menentang imperialisme, tetapi saya sudah dapat teguran lagi dari ketua. Cuma rapat tak merasa keberatan kalau saya meneruskan pidato yang berhubungan dengan pentingnya persatuan kaum komunis dan Islam Indonesia menghadapi lawan bersama. Saya sendiri hanya diberi waktu 5 menit, tetapi dengan hadiah 5 menit dari Semaun dan 5 menit lagi dari saudara PKI lain, dapat juga terperas pembicaraan selama 15 menit. Kunjungan ke Surabaya sangat memuaskan. Beberapa pemimpin Islam berkenan akan mengunjungi Kongres PKI di Semarang, di mana akan kita merundingkan lagi masalah kerja bersama kaum Semarang dengan Serikat Islam. Di sini saya sudah menginjak tanah licin yang dinamakan politik. Sekali-kali menginjak tak mudah ditarik kembali. Pada satu hari tak ada pendahuluan ini dan itu, tiba-tiba Semaun berkata kepada saya harap besok minggu saudara pergi ke Cepu. Saya baru kembali dari sana mendirikan Serikat Buruh Pelikan Rembang, Indonesia. Sudah saya usulkan dan diterima, yakni saudaralah yang menjadi wakil ketua. Ini langkah pertama memasuki Serikat Sekerja. Memang di segala lapangan kekurangan tenaga yang oleh Busro tak dapat disangkalnya. Sesudah berbisik-bisik di sekitar saya, maka tiba-tiba dengan diam-diam Darsono berangkat ke Moskow. Tidak lama sesudah itu, sehabis berbisik-bisik di antara kita pula, Semaun pun
berangkat menyusul ke Moskow. Tenaga yang sudah kurang ini makin terasa kurang lagi. Dalam keadaan kekurangan tenaga dalam segala lapangan itu, maka cadangan calon pun harus dikerahkan. Tidak mengherankan kalau pada Kongres PKI tiba-tiba saja saya didesak memborong semua pembicaraan. Yang sangat mengherankan saya, seusai rapat umum, dalam rapat anggota tertutup saya diputuskan menjadi ketua PKI. Saya mengajukan keberatan, tetapi tak berdaya berhadapan dengan suara bulat dan disiplin. Sekarang saya tidak saja berada di lapangan politik yang licin, tetapi malah sudah di lapangan politik yang licin di tepi jurang. Yang sekarang masih saya ingat pidato saya yang terpenting dalam Kongres PKI tadi adalah uraian tentang akibat perpecahan awak sama awak antara kaum komunis dengan kaum Islam, berhubung dengan politik adu domba imperialisme Belanda. Perpecahan kita di zaman lampau yang diperdaya oleh politik divide et impera itu sudah menarik kita ke lembah penjajahan. Keadaan kita sekarang sebagai bangsa terjajah ini berdasarkan perpecahan raja dan rakyat, di samping perpecahan raja dan raja. Kalau perbedaan Islamisme dan komunisme kita perdalam dan dilebih-lebihkan, maka kita memberikan kesempatan penuh kepada musuh yang mengintai-intai dan memakai permusuhan kita sama kita itu untuk melumpuhkan gerakan Indonesia. Marilah kita majukan persamaan dan laksanakan persamaan itu pada persoalan politik dan ekonomi yang konkret. Demikian sari pidato saya. Penerimaan baik anggota Serikat Islam dan PKI sendiri lebih dari yang diharapkan, tetapi malangnya Abdul Muiz, wakil dan sentral Serikat Islam, datang terlambat dan tak sepatah kata pun mendengar pidato saya. Haji Agus Salim yang dahulu berjanji akan datang tak hadir. Abdul Muiz memulai pidatonya dengan mengupas luka-luka yang lama. Sebentar saja suasana ingin bersatu yang semula berubah menjadi suasana yang keruh kembali. Untuk menjawab pidato Abdul Muiz, tampil 3 wakil Semarang dan Serikat Islam Semarang dan PKI. Suasana meningkat seperti yang sudah-sudah di Yogyakarta dan lain-lain tempat. Pada saat inilah, sebagai wasit yang bijaksana, yang walaupun masuk golongan Serikat Islam juga tampil ke muka Kiai Hadi Kusumo. Wajah dan suara Kiai menentamkan suasana yang keruh dan menganggap sesat orang Islam yang tidak menyetujui persatuan. Menghadapi musuh bersama itu, Kiai menyetujui pula kalau akan diadakan rapat lagi yang dihadiri kedua belah pihak untuk melaksanakan persatuan itu. Rapat itu kemudian diadakan, tetapi waktu itu tidak berada di Indonesia lagi. Pada Kongres CSI di Madiun, Februari 1923, partai disiplin yang wujudnya mengeluarkan orang-orang komunis dan Serikat Islam terus dijalankan. Memang susah menghilangkan sentimen dan mendapatkan persamaan bentuk program yang tegas, nyata, dalam bangunan organisasi bagaimanapun juga. Sekarang beberapa dari Kongres PKI di Semarang, revolusioner, Fak Sentral, yang mengikat VSTP, buruh Pegadaian, pada kami diminta bantuan. Sewajarnya bantuan diberikan secara ikhlas dan sepenuhnya. Sebagai pemimpin, maka pada Januari 1922 timbul pemogokan buruh pelabuhan minyak. Maka kami berjanji, apabila pemerintah sebagai majikan tidak menerima kaum pemogok buruh yang terikat oleh Fak Sentral tadi, akan dikerahkan mogok memberi bantuan. Saya sendiri sebagai wakil Fak Sentral itu mengunjungi rapat kaum pemogok di Yogyakarta dan menyampaikan pesan kaum buruh yang dibawa pimpinan kami. Dalam rapat yang juga dikunjungi oleh berbagai kaum buruh di Semarang, di mana saya berbicara, terasa benar hangatnya suasana, di mana kaum buruh kereta api merundingkan nasibnya sendiri sambil memberi bantuan kepada teman senasib kaum Pegadaian yang sedang membela kepentingannya. Memang bagi saya sendiri, cuaca adalah gelap gulita, yang tergambar pula pada wajah Haji Busro.
Para teman seperjuangan sudah berbisik-bisik mengenai kemungkinan yang mungkin menimpa saya. Resisir Inlander yang tiada pernah meninggalkan di samping saya selama berada di Semarang, ditambah banyak orang dan penjagaan yang ketat. Tetapi semua kemungkinan memang sudah saya pertimbangkan lebih dahulu sebelum berangkat ke Semarang. Begitu juga semua akibat sudah saya pertanggungjawabkan. Semua kemungkinan itu disandarkan kepada logika dan konsekuensi paham, perkataan, dan perbuatan saya. Tak sedikit pun saya merasa menyimpang dan kebenaran dan kejujuran. Dalam hal demikian maka semboyan saya cuma terbenam atau terapung, seperti kata pepatah, untung sapu terapung, untung batu terbenam. Sekarang sedikit sebagai iseng-iseng perjalanan bikinan. Dalam perantauan selama ini saya banyak menjumpai peristiwa yang mengherankan karena terjadinya di luar dugaan dan perhitungan. Baik juga peristiwa itu saya sebutkan supaya orang jangan mengira bahwa hidup saya tidak cukup pengalaman. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa barang siapa yang mengunjungi Borobudur, maka orang itu akan tertimpa kemalangan. Umpamanya, bisa terpaksa meninggalkan Pulau Jawa. Memang ketika saya dari Jogja berangkat kembali ke Semarang, saya singgah ke candi yang termasyhur ini. Begitu pula tahun yang lalu. Sebelum saya ditangkap di Madiun, saya juga mampir ke Borobudur. Terserah para ahli tahayul dalam mengaitkan ke Borobudur itu dengan pembuangan saya pada Maret 1922 dan penangkapan di Madiun pada Maret 1946. Memang Indonesia penuh dengan kejadian yang ajaib, tetapi kepada ahli akal saya majukan pula keadaan perjuangan saya di kedua waktu tersebut.